Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Premitanti dengan presensi 20 dengan NIM 2401050321. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Oke, untuk yang pertama, mengapa bimbingan konseling diperlukan di sekolah? Karena peserta didik itu bertumbuh kembang tidak hanya secara intelektual, namun peserta didik tumbuh memerlukan emosional, moral, dan sosial. Nah, tujuan bimbingan konseling ini membantu siswa agar menjadi individu yang utuh dan peka atau sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Bimbingan konseling ini juga memiliki arti atau pengertian. Bimbingan sendiri merupakan proses bantuan yang dilakukan secara terus-menerus untuk membantu individu agar mengenali dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan konseling yaitu proses tatap muka antara konselor dan konseli. Hal ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah pribadi, masalah masalah belajar, atau masalah tentang karir. Keduanya sama-sama membantu seseorang untuk mengenali dirinya, untuk membantu memecahkan masalah. Nah, untuk perbedaannya, kalau bimbingan ini bersifat secara umum, kalau konseling itu lebih secara intens karena dilakukan hanya oleh dua pihak, yaitu konselor dan konseli. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, orientasi, dan prinsip maupun asas. Ya, tujuan ini yaitu tujuan PK membantu siswa bertumbuh kembang secara optimal. Maksudnya itu sesuai dengan potensi masing-masing. Sedangkan fungsi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada pemahaman, maksudnya agar siswa memahami diri sendiri. Yang kedua adalah pencegahan, yaitu maksudnya mencegah timbulnya masalah. Yang ketiga adalah pengentasan. Jika siswa memiliki masalah, ini tuh bisa membantu memecahkan masalah siswa. Yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan. Maksudnya itu menjaga sisi positif dari siswa tersebut dan mengembangkannya agar sisi positif tersebut tidak luntur. Selanjutnya ada orientasi BK. Orientasi ini pengembangan BK secara menyeluruh dan tidak individu. Jadi BK ini tidak hanya berfokus kepada pemecahan masalah, namun kayak menyeluruh seperti itu. Selanjutnya ada asas prinsip BK. Asas-asasnya itu terdiri dari asas kemandirian, asas kesukarelaan, asas kedinamisan, asas kerahasiaan, seperti itu. Nah, prinsipnya itu BK berprinsip bahwa ketika melakukan bimbingan atau konseling, yaitu harus dilakukan secara profesional dan menghargai privasi yang dimiliki. Selanjutnya ada landasan, kedudukan, dan 3 wilayah layanan pendidikan formal. Nah, landasan BK ini memiliki 3 macam, yaitu yang pertama ada filosofis, yaitu bermaksud berpendapat bahwa manusia unik dan dapat berkembang. Yang kedua ada psikologis, yaitu melalui teori kepribadian manusia dan teori perkembangan secara individualis. Yang ketiga, teori yuridis, yaitu didukung oleh pendidikan nasional. Selanjutnya ada kedudukan BK. Nah, kedudukan BK ini eh, kedudukan BK ini integral, ya, yaitu BK mendukung capaian tujuan pendidikan formal. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya itu 3 wilayah layanan pendidikan formal, yaitu pertama dalam bidang sosial pribadi, kedua dalam bidang karir, yang ketiga adalah bidang belajar. Selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan antara guru dan konselor. Nah, guru ini biasanya berfokus hanya kepada pembelajaran di kelas atau hanya berfokus pada penyampaian materi, sedangkan konselor itu berfokus pada kepribadian atau sosial siswa. Namun guru kelas ataupun guru mata pelajaran itu bisa menjadi guru pembimbing yang nantinya bisa berkolaborasi dengan konselor. Nah, nanti kalau terdapat permasalahan, guru dan konselor itu bisa menindaklanjuti masalah tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dan kompetensi pendidik dalam abad 21 pada layanan BK. Nah, guru ini harus bisa berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, yang kedua memiliki rasa empati yang tinggi dan mampu berkomunikasi interpersonal yang baik. Yang ketiga dapat
dapat dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi agar mendampingi atau memberikan bimbingan kepada siswa itu secara optimal. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi empati guru BK. Nah, empati ini merupakan inti dari konseling tersebut. Jadi guru itu harus eh, memiliki rasa empati dan mendengarkan cerita siswa dengan baik. Guru juga harus mendengarkan cerita siswa, meresponnya dengan rasa hangat tanpa menghakimi agar siswa tersebut merasa aman, nyaman, dan terbuka pada guru tersebut. Yang terakhir, jika saya menjadi guru kelas, pemahaman BK apa yang akan saya terapkan pada kegiatan sehari-hari? Yang pertama, saya akan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, suportif, sehingga siswa itu pada saat melakukan pembelajaran akan merasa happy, merasa senang, dan tidak pernah merasa ada rasa takut dalam belajar. Yang kedua, itu saya akan melihat uh, kepribadian setiap siswa. Apakah siswa ada yang langsung paham dalam menerima materi atau ada beberapa siswa yang harus memerlukan waktu dalam memahami materi. Nah, yang selanjutnya tadi kan BK ada asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Nah, misalnya ada siswa yang bercerita kepada saya akan dengan sukarela mendengarkan cerita tersebut, dan asas kerahasiaannya tentu cerita-cerita yang mereka sampaikan kepada saya akan menjaganya dengan baik dan hanya saya dan siswa tersebut yang tahu. Nah, selanjutnya itu ada asas empati. Ketika siswa bercerita kepada saya akan mendengarkannya dengan baik. Saya akan menciptakan suasana yang hangat agar siswa tersebut itu merasa nyaman, aman bercerita kepada saya. Nah, yang terakhir itu ada asas kolaboratif. Misalnya nih, permasalahan siswa tersebut udah dikategorikan masalah besar. Mungkin saya akan mengambil tindakan berkolaborasi dengan guru BK agar kita tuh sama-sama bisa menindaklanjuti masalah yang dialami siswa tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.